akhir dari bulan November ini, semua warga kerajaan tetap pertahankan ketekunanmu. Sebab menanti itu tidak mudah ya. Sabar menanti, pertama-tama kita harus tahu bahwa yang berjanji itu tidak sembarangan. Dia berjanji, dia pasti menepati. Dalam hal ini Tuhan melalui hambanya itu Samuel. Kita melihat apa yang terjadi pada Saul, bagaimana he lost his kingdom. Dia kehilangan kerajaan sama seperti Adam. Adam bukan kehilangan pekerjaan, dia kehilangan kerajaan, bahkan budaya kerajaan. Di dalam 1 Samuel 13 ada satu kisah di mana ketika tentara Filistin datang dengan masif sekali, yaitu dikatakan 3.000 chariot, kereta perang, 6.000 pasukan berkuda, dan jumlahnya tidak bisa terhitung. Maka Israel ketakutan. Ada yang lari ke liang batu, ada yang lari kemana-mana dan terserak-serak. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami seperti itu. Banyak gembala-gembala yang menggantungkan hidupnya kepada jemaat. Mereka melihat ada jemaat yang pindah dan sebagainya. Itu membuat mereka ketakutan. Tetapi kita harus tahu pada perjanjian lama, urapan raja dengan urapan imam itu ataupun nabi berbeda. Dan Samuel menetapkan 7 days. Kita tahu Tuhan itu bekerja dengan pattern ya. Kita sedang ada hari ke-6. Satu hari Tuhan 1000 tahun. Hari ke-6. Perhitungan tahun Ibrani 5786 tahun ini. Ya, kita memasuki tahun ke-7, di mana hari ke-7 itu adalah 1000 tahun Kristus memerintah di bumi ini, sebelum langit yang baru dan bumi yang baru. Dan saat itu dia mengambil keputusan yang bodoh. Sebab dikatakan dia menunggu 7 hari belum datang, baru dia mempersembahkan korban yang dilarang bagi seorang imam. Jangan lupa, Raja Uzia itu terkena kusta ketika dia memperbarangkan baik, memberikan penyembahan kepada Tuhan. Dan saat itu Samuel berkata, bodoh sekali perbuatanmu. Sangat bodoh perbuatanmu itu. Sebab Tuhan tidak bekerja sesuai dengan jadwal kita. Murid-murid tanya pada Yesus, maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Engkau tidak perlu tahu tentang waktu dan saat, Kronos dan Kairos, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tidak menantikan Tuhan. Sudahlah, jangan mereka-reka kapan Tuhan datang. Dia bilang tahun 32, 33, 2033 ada yang, tetapi mari kita menantikan Tuhan dengan setia, percaya janjinya. Yang penting dia pasti datang. Ready or not, Jesus is coming. Sering kita dengar itu. Apa kita hidup seperti itu? Atau kita mau menolong Tuhan? Ketika melihat terserak-serak, dia jawab kepada Samuel, sebab pikirku. Dia berkata, sebab aku melihat. Hati-hati, iblis itu memanipulasi pikiran kita. Bagaimana Pak Arifin? Tidak usah ditunggu lagi, dia punya anak dari wanita lain, misalnya begitu. Tetapi kalau kita setia menanti, kita cuma perlu ketekunan. Mari saudara, nanti terima perjamuan kudus ataupun saudara berdoa, minta satu saja, hipomone, ketekunan, kegigihan, menantikan janji Tuhan, supaya tidak mengalami seperti yaitu Raja Saul. You lost your kingdom. Tuhan memberikan kepada yang lebih berkenan padanya. Bagaimana berkenan pada Tuhan? Baru-baru saya mendengar pernyataan Ibu Shirley Chowanda. Saya tidak mencoba untuk mengerti, saya cuma mau percaya. Kalau saya mencoba mengerti, saya hidup dengan panca indera. Jangan hidup dengan penglihatan, tetapi dengan iman. Dan kau berkemenangan. Maju tak gentar. Haleluya. Amin. Kurang semangat. Shalom semuanya. Luar biasa, siapa yang percaya 1 minggu telah berlalu, kuasa Tuhan tidak pernah berakhir daripada hidup kita, amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, boleh dilihat yang kursi-kursi kosong boleh diisi, yang di belakang boleh maju ke depan, yang di depan boleh sedikit merapat, salam kiri kanannya dan katakan, Tuhan kita luar biasa. Mari. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau menyatakan bahwa kita mau selalu mengikut Tuhan kita yang besar, amin. Tuhan kita adalah juru selamat satu-satunya, amin. Luar biasa, mari kita berdoa.
Tuhan terima kasih karena Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan kami menyatakan kebesaran-Mu, kami memuji kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah nyanyian kami, fokus pikiran kami hanya tertuju padamu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji muliakan nama-Mu. Bagi Bapak Ibu yang siap memuji muliakan nama Tuhan, mari kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita yang besar. Mari kita katakan bersama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Katakan ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Yes Lord, ini iman kami Tuhan, kami mau terus mengikutimu. Mari Bapak Ibu kita katakan dengan iman. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhan. Katakan ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku pergi. Boleh Bapak Ibu katakan dengan iman, say ikut, ikut, amin. Ikut Tuhan Yesus. Ya aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Say, ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga, ya kemana juga, ya kemana juga ku mengikutnya. Amin. Ini iman kami Tuhan, kami menyadari sungguh nyata kasih-Mu yang tidak pernah berakhir bagi setiap hidup kami. Mari Bapak Ibu kita katakan amin. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah.
angkat tangan dan katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin. Ini iman kami Tuhan. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, Kau setia, Kau yang setia menjagaku selamanya. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu kita katakan bersama, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Oh, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan, segenap hatiku hanyalah untuk. Katakan lebih lagi, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Oh, amin. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Boleh tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan kita yang besar. Mari Bapak Ibu kita katakan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Say, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Amin. Boleh Bapak Ibu kita sepakat angkat pujian ini, katakan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda.
sadar Tuhan Kau nggak pernah meninggalkan kami sendiri. Oh, katakan. Lagi ya, boleh ya katakan. Tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Ini iman kami Tuhan. Tangan-Mu yang perkasa, besar tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Selalu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Hari-hari-hariku, tangan-Mu perkasa, besar kedayaan-Mu, selalu memegang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Yes, Lord. Thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah terbatas kasih dan kuasa-Mu atas hidup kami. Ini kami Tuhan. Kami datang dengan kesadaran hidup kami. Kau menaikkan pujian kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku.
titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi engkau, secaramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Terbatas Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari Bapak Ibu kita katakan dengan iman. Tak terbatas Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga Kau yang kuandalkan di setiap langkah. Katakan dengan iman,
Kau jamah kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Biar setiap isi pikiran kami, biar setiap isi hati kami hanya untuk menyenangkan dan menjadi pujian bagi-Mu Tuhan. Dalam setiap keluh kesah kami, dalam setiap pergumulan kami percaya Kaulah Raja. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau yang tak terbatas, Kaulah yang tak terbatas Tuhan. Biarlah setiap mulut kami hanya menyenangkan-Mu, hanya menyenangkan-Mu. Oh, yes you are Lord, yes you are Lord, yes you are Lord. Tak terbatas kuasa-Mu, yes Tuhan. Tak terduga cara-Mu, ya Kau Tuhan. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas Engkau Raja, tak terbatas kasih-Mu. Yes Lord, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan, satu-satunya yang ku hanya Kau Tuhan. Satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaulah satu-satunya Tuhan. Satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pembuka. Katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pembuka. Katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati. Yes. Tuhan penyembuhku, oh, Tuhan pemulihku. Kaulah satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hebat. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa.
Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan Engkau menyelamatkan kami. Kami bersyukur Engkau menjadikan kami sebagai anak-Mu. Kami bersyukur Engkau menjaga kami seperti Engkau menjaga biji mata-Mu. Apapun pergumulan kami Tuhan, kami percaya Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat pujian penyembahan kami yang boleh kami naikkan di pagi hari ini. Semua hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Apapun kami hari ini, siapapun kami yang ada di tempat ini, apapun kondisi kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kiranya Tuhan memberkati kami. Urapi kami semua, terlebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah pengurapan Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Dan juga kepada jemaat-Mu yang mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Urapan yang sama boleh menyertai hidup kami. Sehingga kami boleh mengerti apa yang dibicarakan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh tanamkan dalam hati kami. Dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Raja-Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Jangan duduk, salam kiri kanan saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ada sukacita di hati? Ada sukacita di hati pagi hari ini? Ya, ada sukacita di hati. Saya percaya bahwa kita bersukacita bukan karena segalanya telah menjadi baik, bukan karena segala sesuatu yang terjadi sudah selesai, tetapi kita bersukacita karena kita percaya bahwa iman dan pengharapan kita di dalam Kristus Yesus tidak pernah, apa saudara? Tidak pernah sia-sia. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, minggu lalu kita udah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, yang mengingatkan kita untuk tetap waspada dan berjaga-jaga. Mengapa saudara? Karena musuh kita iblis tidak pernah tidur dan dia selalu berusaha mencari cara untuk merusak kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya akan berikan tema dan kita akan belajar bersama-sama dengan tema ini, dengan firman Tuhan yang kita bacakan nanti tentang jangan mundur. Ini mengajak kita semuanya untuk tetap bertahan, untuk tetap maju apapun kondisi yang kita alami hari ini, apapun tantangan yang kita hadapi saat ini. Firman Tuhan mengajak kita semua untuk tetap maju. Amin. Katakan kiri kanan, jangan mundur. Mengapa saudara seringkali ada keinginan mundur di dalam hati kita sebagai orang percaya? Pasti Bapak Ibu semuanya udah tahu jawabannya. Tetapi yang saya mau katakan bagi kita semua bahwa perjalanan kita sebagai orang percaya itu tidak ada yang mulus-mulus saja. Pasti ada tantangan, pasti ada cobaan, pasti ada penderitaan, pasti ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita. Dan pasti ada penantian yang panjang. Waktu yang kita tunggu-tunggu. Mungkin itu jawaban doa. Kita udah berdoa dari tahun 2020. Sampai sekarang belum ada jawabannya. Mungkin kita udah berdoa 15 tahun yang lalu. Tapi kita masih menunggu sampai sekarang. Dan kadang-kadang saudara membuat kita jenuh. Membuat hati kita kepengen mundur. Tetapi hari ini saudaraku, jangan mundur dari setiap persoalan yang kita hadapi. Jangan menyerah. Tuhan mau ketika kita memulai dengan baik dengan Tuhan, kita juga harus mengakhirinya dengan baik dengan Tuhan. Mengapa saudara? Karena ketekunan kita mengiring Tuhan, membawa kita pada penggenapan janji Tuhan. Karena itu saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Ibrani 10 ayat 35 sampai 39.
Ketemu semua? Sudah ketemu semua? Ibrani 10 ayat 35 dan sampai 39. Ayo kita baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkannya kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara, ayat 38 berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh apa saudara? Oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, apa konsekuensi yang diterima saudara? Maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Yang bicara ini bukan Bertus, tapi firman Tuhan. Ya, saudara boleh, saya tidak berkenan kepada saudara, saudara boleh tidak berkenan ke saya, tidak ada urusan. Tapi ini firman Tuhan berkata, ketika kita mundur ini bukan cuma masalah kita murtad saudara. Berpindah kepercayaan atau berpindah status KTP, tetapi mundur di sini ketika kita tidak mau melakukan kewajiban kita sebagai orang percaya. Tidak ada lagi gairah untuk beribadah, tidak ada gairah untuk lagi baca firman Tuhan, berdoa. Semuanya itu kita close semuanya. Dan itu adalah mundur. Dan firman Tuhan berkata, aku tidak berkenan kepadanya. Saudaraku, di ayat firman Tuhan yang kita baca ini mengingatkan kita untuk tetap berpegang pada kepercayaan kita kepada Kristus. Karena kepercayaan kita mendatangkan upah yang besar. Kita hanya membutuhkan iman dan ketekunan. Memang saudaraku, penderitaan yang kita alami di dunia ini, selama kita ada di tempat ini, selama kita ada di dunia ini, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan di kekekalan nanti. Roma pasal 8 ayat 18 berkata bahwa sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus sangat yakin, Paulus bersaksi. Karena itu jangan kita melepaskan kepercayaan kita. Jangan kita membuang begitu saja keberanian kita. Kalau bahasa terjemahan yang lain dikatakan di sini bahwa keberanian kita menghadap Tuhan. Kepercayaan kita mengiring Tuhan. Jangan kita lepaskan itu semuanya. Karena kenapa? Ada upah yang akan kita terima, saudara. Amin. Jangan kita lepaskan itu. Jangan karena penderitaan akhirnya kita mundur. Dan tahu nggak saudara bahwa penderitaan kita yang ada di saat ini itu hanya sementara saja. Dan tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan Allah yang akan dinyatakan di sana. Itulah mengapa saudara jangan mundur, jangan melepaskan kepercayaan kita. Jangan biarkan kesulitan atau penantian yang panjang membuat kita mundur dari iman percaya kita. Mundur berarti kehilangan arah. Mundur berarti kehilangan fokus atau tidak fokus lagi pada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti Esau yang menjual harta kesulungannya. Karena kenapa saudara? Karena dia tidak fokus pada janji Tuhan di dalam kehidupannya. Seperti istri Lot, udah diperingatkan bahwa jangan tengok ke belakang. Berlarilah, bercepat-cepatlah, kejarlah semaksimal mungkin. Karena penghukuman itu datang. Tetapi apa yang dilakukan istri Lot saudara? Dia melihat ke belakang dan apa yang terjadi. Dia tidak bisa menikmati anugerah Tuhan. Dia tidak bisa menikmati berkat Tuhan yang disediakan Tuhan bagi dirinya dan keluarganya.
dia menjadi cerita sampai sekarang ini. Dia menjadi tiang garam karena ketidaktaatan dia pada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apakah yang sering membuat kita ingin mundur dari Tuhan? Apakah yang ingin membuat kita sering ingin mundur dari Tuhan? Persoalan hidupkah? Kebutuhan hidupkah? Atau tekanan hidupkah? Kekecewaan atau doa kita tidak dijawab? Atau apa yang sering membuat kita ingin mundur dari Tuhan? Saya mau ingatkan kita semua, apapun persoalan kita hari ini, jangan pernah mundur dari Tuhan. Mengundurkan diri dan ketidakpercayaan kepada Tuhan itu tidak pernah menyelesaikan persoalan. Hanya semakin memperburuk keadaan kita. Yang kita lakukan adalah ketika keadaan tidak bersahabat, kita terus menguatkan iman kita dan belajar bertekun dengan sepenuh hati. Kita bertekun artinya kita bersabar dan tetap fokus pada tujuan Tuhan. Karena itu sebagai warga kerajaan Allah, kita dipanggil untuk terus maju, untuk terus fokus pada tujuan dan rencana Allah yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Nah, bagaimana kita tetap terus maju dan tidak mundur walaupun dalam kondisi yang tidak baik-baik saja? Yang pertama yang saya catat di sini saudara, kita terus memandang kepada Yesus. Kekuatan kita ditentukan kepada siapa kita memandang. Kalau pandangan kita tertuju kepada Yesus, maka sudah pasti kita pasti kuat. Amin. Kalau pandangan kita terarah kepada Dia, maka segala rasa sakit, rasa kekecewaan, rasa yang tidak menyenangkan diri kita, itu mampu kita lewati semuanya. Karena kenapa saudara? Karena pandangan kita terarah kepada Yesus. Tetapi berbeda ceritanya kalau pandangan kita terarah di tempat yang lain. Mungkin sekecil biji jagung saudara masalah kita, tapi kalau pandangan kita tetap fokus di situ, pasti kita tidak mampu untuk mengatasinya. Ketika kita merasa lelah atau ingin menyerah dalam pergumulan yang kita hadapi, hal yang harus kita lakukan saudara, kita harus mengalihkan pandangan kita dari rasa sakit yang kita alami. Kita harus mengarahkan pandangan kita dari keadaan yang buruk kepada pribadi yang namanya Yesus. Ingat janji sukacita yang telah Dia janjikan bagi kita, bahwa di dalam Yesus ada kehidupan dan pengharapan. Dan bukan hanya diberikan janji itu kepada kita saudara, Dia menjadi pemimpin kita, teladan iman kita. Bahkan Dia telah memulai perjalanan, Dia telah memulai perlombaan, dan Dia menunjukkan kepada kita bagaimana Dia menyelesaikan perlombaan itu dengan sempurna. Dan tidak ada satu bagian manapun yang diceritakan dalam Alkitab di mana Yesus mengundurkan diri. Dia selalu berusaha untuk menyelesaikan semuanya. Dan puncaknya di atas kayu salib, Dia berkata, sudah selesai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin persoalanmu dan persoalanku berbeda. Tetapi yang saya percaya kita punya Tuhan yang sama. Amin. Yang mendengarkan kita, yang menolong kita. Dan Dia Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia adalah teladan iman kita. Karena itu marilah kita terus mengamalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 2 berkata begini, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Pertanyaannya bagi kita, kemanakah arah pandang kita saat dalam pergumulan? Kemanakah arah pandang kita? Kepada siapakah tertuju pandangan kita saat kita dalam persoalan hidup? Kepada pergumulan kita kah, atau kepada orang yang kita andalkan kah, atau kepada Yesus? Kita harus jujur saudara, ketika kita dalam persoalan pergumulan hidup,
yang pertama kita andalkan diri sendiri, dan kedua keluarga, dan ketiga apa saudara? Orang-orang yang terdekat dengan kita. Kadang kita melupakan pribadi yang satunya ini. Kadang kita menaruh pribadi ini di belakang. Kita menaruh pergumulan kita di depan dan kita mencari orang lain, keluarga kita, atau kemampuan kita, atau orang-orang terdekat dengan kita untuk bersama-sama dengan kita mengerjakan persoalan itu, menyelesaikan persoalan itu. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kita semuanya, bukan kita tidak boleh menceritakan pergumulan kita kepada orang lain, tetapi yang terutama adalah kita mesti harus datang kepada Yesus dulu. Kita harus meminta petunjuk kepada Tuhan terlebih dahulu. Urusan selesai dan tidak selesai itu belakangan. Yang terutama adalah andalkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin saudara. Kita masih ingat minggu lalu menegur kita dengan firman Tuhan yang begitu keras. Ketidaktaatan kepada firman Tuhan adalah berhala untuk diri sendiri. Saya mau katakan ketika kita mengandalkan diri, kemampuan kita, otak kita, orang yang terdekat dengan kita, dengan persoalan yang kita hadapi, itu namanya kita memberhalakan diri sendiri dan orang lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jika pandangan kita tertuju kepada Yesus, maka kita tidak akan pernah goyah. Seperti Petrus yang berjalan di atas air. Ketika Petrus berjalan di atas air dan dia melihat Yesus, Yesus, engkaukah itu? Yesus berkata, marilah datang ke sini. Dan dia berkata, oke, dia berjalan di atas air saudara. Ketika dia matanya tertuju kepada Yesus, fokusnya terarah secara keseluruhan kepada Yesus. Apa yang terjadi saudara? Petrus bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dia mulai mengalihkan fokus dan pandangan hidupnya, dia mulai merasakan angin dan gelombang yang besar. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tenggelam. Saudaraku, ketika mata kita tertuju kepada Yesus, kita tidak akan pernah goyah di tengah badai besar. Ketika pandangan kita tertuju kepada Yesus, kita akan mengalami kemenangan dan keyakinan. Sekalipun kita di tengah kekhawatiran dan ketidakpastian, kita tidak pernah merasa takut. Sebab kita tahu bahwa yang bersama-sama dengan kita adalah Raja di atas segala raja yang mampu menenangkan keadaan dan badai besar sekalipun. Karena itu marilah kita terus memandang kepada Dia. Seperti kata pemazmur berkata di dalam Mazmur 16 ayat 8. Mazmur 16 ayat 8 dikatakan begini. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saudaraku, kita harus belajar dari pemazmur. Dari keadaan tersulit di dalam hidupnya, dia berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jika hari ini saudara kita dalam kesulitan yang sangat besar, dan saudara mengaminkan firman Tuhan ini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, aku senantiasa fokus kepada Tuhan dan tidak fokus kepada persoalanku, sebab aku tahu bahwa Tuhan yang aku sembah, Yesus yang aku sembah berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Amin saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini bukan hanya sekedar kata-kata penghiburan, tetapi ini adalah janji firman Tuhan. Bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan dia seperti burung Raja Wali yang terbang melayang tinggi. Karena itu kalau hari ini saudara kita masih fokus pada pergumulan hidup, mari kita evaluasi. Apakah pandangan kita kepada masalah kita, kekurangan kita atau pencobaan kita, atau kepada Kristus Yesus.
Kalau kita memandang kepada Kristus, berarti kita mengambil waktu untuk berada di dalam hadirannya. Kita berdoa dan menyembah Dia. Ini bukan hanya sekedar kewajiban agama, tetapi kebutuhan rohani. Sebagaimana tubuh kita membutuhkan oksigen, demikian roh kita membutuhkan penciptanya. Ini bukan hanya sekedar liturgi ibadah saja, saudara. Ketika kita belajar berdoa, baca firman Tuhan, menyembah Dia, kita sedang menguatkan jangkar iman rohani kita. Tanpa jangkar, hidup kita tidak akan mudah. Hidup kita akan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa dunia ini. Karena itu, ketika kita memandang kepada Yesus, berarti kita mengambil waktu khusus untuk bersekutu dengan Dia. Yang menjadi pertanyaannya hari ini bagi kita. Jangan hari kemarin, hari ini. Waktu Bapak Ibu bangun pagi, apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan, saudara? Waktu bangun pagi, tadi pagi. Ini hari Minggu ya. Ini hari Minggu toh? Ini hari Minggu atau hari Selasa Bapak Ibu? Atau Rabu ceria? Ini hari Minggu. Waktu Bapak Ibu bangun pagi, apa yang saudara lakukan di pagi hari? Karena kayaknya yang punya anak akan sibuk ngurusin anaknya. Baju anaknya pakai apa, suaminya hari ini pakai apa, bajunya apa gitu. Terus saya harus pakai gaun apa kalau istri. Mungkin kalau bapak-bapak ya paling tidak ya, udah pasti karena aku bapak-bapak. Yang pertama diambil itu HP, ya toh. Yang punya usaha pasti dia lihat ya Gmail yang masuk apa gitu. Tapi yang nggak punya pekerjaan gitu paling scroll TikTok, betul enggak? Bapak-bapak di sini semua suci-suci ya, bagus-bagus semuanya. Nggak ada yang nonton TikTok ya. Berarti cuma saya saja yang menonton TikTok. Ya Allah, kasihan sekali diriku. Berarti saya mesti bertobat. Saudara, waktu kita bangun pagi, jangan buru-buru dulu. Pagi hari itu pakai untuk datang kepada Tuhan. Luangkan waktu 15 menit, 20 menit. Tuhan itu enggak mematok jam, enggak mematok berapa menit engkau datang di hadirat. Yang penting niat tulus kita datang kepada Dia. 15 menit, 20 menit. Kalau memang waktunya panjang 1 jam boleh. Kalau kurang tambah lagi 2 jam lagi. Kalau tidak tambah lagi 3 jam sampai jam 12. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jangan pernah mengabaikan saat teduh. Karena kenapa? Saat teduh pagi itu menentukan sepanjang hari itu. Saya pernah tidak saat teduh saudara, dan apa yang terjadi? Saya disenggol sedikit sama orang, saya itu sudah ngamuk-ngamuk. Karena kenapa? Rohnya tidak dikasih makan. Saya katakan tadi bahwa persekutuan kita dengan Tuhan itu seperti tubuh kita membutuhkan oksigen. Demikian dengan roh kita. Jika roh kita terhubung dengan firman, maka hidup kita akan tenang. Akan mengalami kesegaran rohani. Bukan berarti kalau kita terhubung dengan Tuhan, semua masalah sudah selesai. Tidak, masalah tetap ada. Tetapi Tuhan akan membantu kita memberikan hikmat untuk bisa keluar dari persoalan-persoalan kita. Amin saudara. Memandang kepada Tuhan berarti kita merendahkan hati untuk belajar dan menaati kebenaran firman Tuhan. Tanpa ketaatan kepada firman Tuhan tidak mungkin ada pertumbuhan. Tanpa ketaatan pada firman Tuhan tidak mungkin ada pertumbuhan. Dan kalau tidak ada pertumbuhan, kita tidak mungkin kuat berdiri kokoh di tengah badai. Tidak mungkin kita bisa berdiri kokoh melakukan segala sesuatu kalau tidak ada pertumbuhan. Kalau tidak ada pertumbuhan, kita tidak mungkin bisa taat pada kebenaran firman Tuhan. Karena itu saudara, mari kita belajar memandang terus kepada Tuhan. Membangun hubungan dengan Dia. Belajar firman Tuhan. Dan kita mengingat salib sebagai inti dari kasih, pengorbanan,
dan kemenangannya. Kristus telah mengorbankan dirinya untuk memberikan kemenangan bagi setiap kita. Karena itu saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berjuang sampai akhir. Jangan jadikan kesulitan sebagai alasan untuk menyerah. Tetapi marilah kita terus berlari sampai garis akhir seperti Kristus setelah sampai di garis akhir. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita tetap terus maju dan tidak mundur walaupun dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, yaitu kita harus terus memandang kepada Kristus. Dan yang berikut adalah kita pandanglah Kristus sebagai jaminan pengharapan kita. Kita pandang Kristus sebagai jaminan pengharapan kita. Kristus adalah jaminan atas pengharapan kita. Di tengah situasi yang tidak seimbang, di tengah situasi yang tidak menentu saudara, hanya Kristus yang menjadi satu-satunya yang menjadi harapan kita. Karena itu kuatkan iman percaya kita kepada Dia, serta mengingat janji kedatangannya yang sudah semakin dekat. Karena dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca tadi berkata bahwa tidak lama lagi Dia akan datang kembali. Ayat 37 berkata begini. Tolong ditampilkan ayat 37, Ibrani 10 ayat 37. Dikatakan di sini saudara, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya kembali. Ini janji Tuhan bagi setiap kita. Ini yang menjadi jaminan atas pengharapan kita saudara. Bahwa Tuhan Yesus itu akan pasti datang. Tetapi ketika kita terus fokus pada persoalan hidup kita, saudara, saya hanya takut. Jangan sampai kita tidak tahu kapan Dia datang. Karena itu saudara, kita harus tetap fokus pada panggilan Tuhan. Ini yang menjadi jaminan bagi kita bahwa iman percaya kita, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Karena itu kita tidak perlu takut ketika menghadapi persoalan atau penderitaan yang kita alami di dunia ini. Karena kenapa? Karena penderitaan hanya sebentar saja. Jangan buang waktu yang tersisa ini dengan mengeluh meratapi nasib. Tetapi saudara, mari belajar tanggalkan semua yang menjadi beban, yang menjadi kendala, dosa-dosa, pergumulan yang tidak ada habisnya, yang tidak pernah ada akhirnya. Ada yang bisa berkata bahwa saya bisa berhenti bergumul, pasti tidak ada. Karena itu pergumulan itu nggak ada habisnya saudara. Karena pergumulan itu tidak ada habisnya, tidak ada cara lain, kita tanggalkan. Kita serahkan kepada Yesus. Hal-hal yang membuat kita memberatkan langkah dan mengalihkan fokus kita. Seperti kekhawatiran yang berlebihan, ambisi duniawi yang tidak seimbang atau pencapaian yang membuat kita mengabaikan waktu untuk Tuhan atau kesibukan yang tidak berarti. Dan bukan hanya itu saudara, yang harus kita tanggalkan adalah dosa-dosa kita. Kita harus menanggalkan itu karena itu akan merintangin perjalanan hidup kita. Kebiasaan buruk, kepahitan, iri hati, kecemburuan, dan dosa-dosa yang lain. Karena dosa adalah pemberat yang membuat kita tidak bisa maju. Dosa membuat kita tersandung. Dosa hanya membuat kita berjalan di tempat. Kita tidak mengalami pertumbuhan. Kita tidak bisa mengalami kemajuan hidup. Karena itu semuanya itu kita harus tanggalkan. Ada banyak orang yang berkata bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, sudah semakin dekat. Dan saya sangat percaya hal itu. Karena itu segala pergumulan kita, persoalan kita, beban kita, dosa-dosa kita, kita harus tanggalkan. Jangan kita menghabiskan waktu untuk menggerutu. Jangan kita menghabiskan sisa waktu hidup kita hanya untuk mengeluh dan meratapi nasib. Tetapi marilah kita perbaiki dan evaluasi hidup kita. Filipi
3 ayat 13 sampai 14 berkata begini saudara. Filipi 3 dikatakan di sini, sudah ada? Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh apa saudara? Hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus berkata di sini saudara bahwa ia melupakan apa yang ada di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, kata Paulus. Artinya bahwa Paulus secara sengaja mendorong dirinya untuk maju saudara. Paulus secara sengaja mendorong dirinya, dia tidak menunggu motivasi dari orang lain untuk bergerak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus saudara, dia melupakan apa yang di belakang, dia berusaha untuk maju seperti seorang pelari maraton yang selalu fokus ke depan saudara. Sekalipun saudara ada banyak hal yang bisa menarik Paulus untuk bisa mundur, tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus di sini, dia fokus dan berlari kepada panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Untuk apa saudara? Untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Kita harus secara sengaja saudara, seperti Paulus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Yang setuju katakan amin. Kita harus secara sengaja saudara meninggalkan dosa. Amin. Kita harus sengaja merubah gaya hidup kita. Kita harus secara sengaja mengubah pola pikir kita. Yang selama ini tidak biasa baca firman Tuhan, kita mulai belajar untuk baca firman Tuhan lebih lagi, beribadah lebih lagi, berkomsel lebih lagi, melakukan kebiasaan-kebiasaan lebih lagi, berkorban lebih lagi, mengasihi lebih lagi, mengampuni lebih lagi. Amin saudara. Karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan tunggu termotivasi dulu baru bereaksi. Ada banyak orang yang kita lihat saudara di dalam gereja, bahkan sudah beribu kali dikasih motivasi, gak mau bereaksi juga. Apalagi yang kita menunggu motivasi dari mimbar, menunggu motivasi dari kakak rohani, menunggu motivasi dari orang-orang terdekat dengan kita, baru kita mau berubah. Sampai kapan saudara? Kristen yang dewasa rohani itu akan berani meninggalkan yang duniawi demi panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Amin. Jangan tunggu termotivasi dulu. Kita belajar dari Paulus saudara. Dia meninggalkan yang di belakang. Ada banyak hal yang membuat dia bisa mundur. Yang bisa menariknya mundur saudara. Kalau dia melihat masa lalunya. Dia adalah orang yang terhormat. Dia adalah orang yang kaya. Dia adalah orang yang dipuja-puja. Dia adalah seorang pemimpin. Tetapi dia menjadi hamba Yesus yang tidak berguna. Yang tidak berarti. Tapi bukan berarti dia kehilangan harga diri. Bapak Ibu, saya tidak tahu saudara seperti apa hari ini. Saya juga belajar saudara untuk melakukan hal ini. Saya pernah berada di titik stagnan itu saudara. Hampir 5 bulan saya tidak bisa ngapa-ngapain. Pikiran saya mentok, pikiran saya nggak bisa bergerak sama sekali. Badanku bergerak saudara, saya bisa ketemu dengan orang, halo apa kabar, tertawa happy. Dan di dalamnya saudara kosong saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Saya disadarkan dengan kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini. Tentang Filipi 3 ayat 13 dan 14. Ternyata bahwa Paulus itu tidak serta-merta menjadi rasul yang hebat. Tetapi ada korban yang dibayar oleh Paulus. Ada harga yang dibayar oleh Paulus. Apa saudara? Dia meninggalkan semua yang ada di belakang. Dia mengarahkan pandangannya ke depan. Dia melihat Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Sebagaimana Kristus
menjadi jaminan atas pengharapan kita. Dan karena kedatangannya sudah semakin dekat, maka segala yang menjadi beban kita, dosa dan pergumulan yang tiada akhirnya, kita harus tanggalkan semuanya itu. Kita berlari-lari pada tujuan. Artinya kita berusaha keras melakukan yang terbaik buat Tuhan. Lebih semangat lagi melayani bagi saudara-saudara yang sudah melayani. Bagi saudara-saudara yang belum melayani, yang sudah berapa kali diajak untuk mau melayani, jangan keraskan hatimu hari ini. Kalau waktumu cuma tinggal berapa hari lagi, hari ini berikan hatimu, berikan hidupmu untuk melayani Tuhan. Lebih semangat lagi untuk melakukan hal yang terbaik buat Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan waktunya, saudara. Jangan-jangan setelah kita beribadah begini, saudara, kita sudah semua diangkat. Firman Tuhan di minggu kedua berkata bahwa ada penyesalan di surga. Betul? Yang disampaikan oleh hambanya berkata bahwa ternyata di surga ada penyesalan. Kita akan menyesal ketika kita melihat ke bawah. Kenapa ya tadi aku gak melakukan itu? Kenapa ya aku tidak melayani? Kenapa ya waktu itu Pak Amos sudah menghubungi saya untuk jadi aser? Kenapa aku masih mengeraskan hati? Kenapa ya waktu itu Ibu Lia sudah menelpon saya berkali-kali untuk menyanyi di depan sini, tetapi aku tidak mau sampai sekarang? Ada penyesalan, saudara. Jangan sampai penyesalan itu nanti ada. Ini memang tidak dosa lagi karena kita sudah ada di atas. Tetapi penyesalan ini akan terulang ketika kita melihat ke bawah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang menjadi beban saudara hari ini? Apa yang menjadi pergumulan hari ini? Apa yang menjadi dosa yang perlu saudara dan saya tanggalkan hari ini? Pengakuan dan pertobatan awal dari pemulihan. Kita bisa melihat firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia apa saudara? Ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni apa saudara? Segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengakuan dosa secara terbuka di hadapan Tuhan Yesus secara jujur membuat langkah iman kita menjadi mudah. Hidup kita akan terlepas dari segala ikatan dosa yang membelenggu kehidupan kita selama ini. Kita akan berani melangkah dan berlari menuju tujuan Tuhan dengan rasa lega dan hati yang dipenuhi oleh damai sejahtera. Ketika kita dalam perjalanan kita, dalam melakukan segala sesuatu, mungkin ada kerikil-kerikil yang membuat kita terpeleset, kita jatuh, tetapi kita tidak merasa tertuduh kembali. Karena kenapa? Karena kita sadar bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita segera bangkit, melangkah lagi, bergerak kembali. Tidak lagi ada rasa bahwa aku berdosa, aku dihukum. Tetapi ketika kita sudah mengambil keputusan untuk meminta ampun kepada Tuhan, bercerita secara jujur kepada Tuhan, apa yang menjadi beban kita, apa yang menjadi persoalan kita, maka saya percaya Dia adalah Tuhan yang setia, yang mengampuni kita. Saudaraku, meminta ampun dan terbuka kepada Tuhan itu nggak seperti kita bercerita kepada orang besar, saudara. Apa dosamu hari ini? Saudara, waktu itu aku waktu di gereja yang lama, saudara, aku ingat. Waktu di gereja yang lama itu punya kebiasaan umat itu sekali 3 bulan itu ada seorang hamba Tuhan, saya bilang hamba Tuhan ya, di gereja besar, di gereja lama saya dulu, itu setiap 3 bulan itu ada misa, saudara. Dan kalau ada misa udah pasti ada pengakuan dosa. Dan kita datang ke depan untuk mengaku dosa gitu. Dari rumah itu kita sudah atur, kita ngomongnya apa gitu. Ya, saya sendiri sudah atur di dalam hati. Nanti aku ngomongnya apa ya gitu. Aku mengatur gitu, saudara. Sedemikian rupa, serapi mungkin supaya nanti si hamba Tuhan ini tidak menyuruh saya berdoa Bapa kami 10 kali, saudara. Karena saya pernah pengalaman ketika saya jujur, Bapak, waktu itu aku pernah bohongin mamaku, bla 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 bla. Oke, karena kau udah bohongin mamamu, kamu harus doa Bapa kami 10 kali dan kamu doa ini 20 kali. Penghukuman gak, saudara? Kalau kita mengaku salah sama Tuhan, kita jujur, Tuhan, hari ini tuh aku udah buat salah loh.
Kalau udah berzina, bilang aja udah berzina Tuhan. Sama siapa? Sama itu. Tuhan, hari itu aku udah mencuri loh. Mencurinya apa? Kambing. Gitu contohnya. Kalau hari ini, itu Tuhan, aku hari ini bohong Tuhan. Di kantor. Jujur aja saudara, jangan seperti saya waktu itu masih di gereja yang lama, mesti mengatur sedetail mungkin, serapi mungkin. Jangan. Tuhan itu tahu bahwa ketika mulut kita tidak berani mengaku pun, ada Roh Kudus yang akan terus mengintervensi kita untuk mengaku. Saudara, bahkan firman Tuhan berkata, kalau Roh Kudus ketika mulut kita tidak mampu untuk berkata-kata ketika kita berdoa, ada roh yang berdoa buat kita. Saya sangat percaya, kalau doa saja dibantu oleh Roh Kudus, apalagi dengan kesalahan-kesalahan kita. Tuhan akan ingatkan kita. Jadi jangan takut saudara. Pertama saudara, mengaku sama Tuhan. Kalau memang butuh pertolongan dari orang, datang ke orang yang terpercaya. Jangan orang yang tidak terpercaya. Karena ada banyak sekarang saudara, kita ngomong hari ini, besok pagi sudah masuk RRI. Dosa nobertus warubu sudah berbohong kemarin. Itu bahaya. Jadi kita datang kepada Tuhan, oke Tuhan, aku kayaknya belum lega, aku mau butuh pertolongan dari kira-kira siapa ya Tuhan, aku butuh gitu. Oh ternyata ada Pak Amos yang bisa dipercaya. Pak Amos, kemarin itu loh aku begini. Jangan datang kepada orang yang masih bisa, yang masih ditolong saudara, yang belum selesai dengan dirinya. Karena kenapa? Karena ceritamu akan sampai di mana-mana. Percayalah. Tapi kalau engkau datang kepada orang yang terpercaya, apalagi kalau dia hamba Tuhan seperti Pak Ridi, pasti ceritamu aman. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hidup kita tidak merasa tertuduh lagi ketika kita jatuh. Karena kenapa? Karena kita sudah meminta ampun secara terbuka kepada Tuhan. Karena itu marilah kita melepaskan segala beban dan dosa kita di hadapan Tuhan. Segala hal yang menjadi beban hari ini atau dosa yang masih kita simpan, kepahitan, iri hati, marilah kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Marilah kita belajar berkomitmen saudara, hidup benar di hadapan Tuhan dan melepaskan semua hal-hal yang cemar karena perbuatan daging hanya membuat kita berjalan di tempat. Kita tidak bisa mengalami perubahan hidup, tetapi pertobatan yang sejati membuat kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Itu yang kedua. Dan yang berikut adalah kita juga harus memerlukan ketekunan. Selain kita terus memandang kepada Kristus Yesus, dan kita juga pandanglah Kristus sebagai jaminan hidup kita dan pengharapan kita, kita memerlukan ketekunan atau terus bertekun dalam menghadapi persoalan saudara. Dalam menghadapi kesulitan, beriman saja tidak cukup. Ketekunan juga atau kesabaran atau daya tahan sangat diperlukan seperti seorang pelari maraton. Kalau pelari maraton itu saudara, kita udah belajar beberapa kali perbedaan pelari maraton dan pelari cepat saudara ya, atau sprint cepat, singkat. Kalau sprint singkat itu saudara hanya membutuhkan jarak sekitar 200 meter sampai 300 meter gitu ya. Siapa yang mengadakannya? Mungkin kalau Pak Amos yang mengadakannya karena badannya Pak Amos agak besar dikit ya mungkin hanya 50 meter ya. Berbeda kalau aku yang mengadakannya lagi karena udah terlalu besar saudara ya. Mungkin ya 20 meter aja lah, udahlah cukup lah gitu ya. Akan berbeda kalau Pak Erik yang mengadakan gitu ya. Kalau lari cepat mungkin buat Pak Erik itu mungkin dibikin lebih dari 500 meter gitu ya. Seperti lapangan sepak bola gitu berapa kali keliling kita. Nah kalau lari maraton saudara itu membutuhkan jarak yang begitu jauh saudara. Ada yang 15 kilo, 20 kilo, dan ada yang 30 kilo bahkan 50 kilo. Tetapi peserta pelari cepat itu sedikit jumlahnya. Berbeda dengan pelari maraton, jumlahnya sangat banyak sekali. Tetapi yang dituntut dari pelari cepat adalah strategi dan ledakan energi yang cepat untuk bisa sampai ke sana. Tetapi kalau lari maraton itu berbeda saudara. Kalau lari maraton itu
Kayaknya saya mengajar di depan orang pelari semua ya. Ada yang suka lari pagi di sini, jogging-jogging gitu. Atau yang suka lari dari kenyataan hidup saja. Ketawa dong begitu, biar ada sukacita dikit kayak. Nah, pelari maraton itu beda saudara. Bukan hanya strategi yang dibutuhkan fokus, kedisiplinan dan daya tahan atau ketekunan. Nah, kita sebagai orang percaya, selain kita mengandalkan Tuhan, selain kita menjadikan Tuhan itu pengharapan satu-satunya di dalam kehidupan kita, selain kita beriman kepada Dia, kita juga membutuhkan yang namanya apa saudara? Ketekunan. Karena kenapa? Seorang pelari maraton yang sejati tidak mungkin bisa sampai di garis akhir tanpa daya tahan. Begitupun dengan kehidupan kita. Kita tidak mungkin bisa sampai di sana, di tempat tujuan yang Tuhan sudah tetapkan kalau kita tidak belajar dan memiliki ketekunan. Sekalipun kita punya strategi yang bagus. Oh, aku melayani begini gitu udah pasti sampai di sana. No. Sekalipun kita berkata bahwa aku punya kedisiplinan rohani loh, itu setiap hari gitu. Tidak. Kalau saudara tidak punya daya tahan dan ketekunan, karena ketekunan ini itu akan diuji saat ada masalah. Mengapa kita memerlukan ketekunan saudara? Kita baca ayat firman Tuhannya. Ibrani 10 dan 30, ayat 36 berkata begini. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa saudara? Apa yang dijanjikan itu. Mengapa kita memerlukan ketekunan? Karena satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan adalah kita harus belajar tabah. Kita harus belajar tekun dan tidak mundur. Tekun dalam bahasa Yunani, hupomone, yang berarti dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Memiliki daya tahan saudara. Dan terus maju meskipun menghadapi kesulitan. Ini adalah kualitas kehidupan yang tidak mudah menyerah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketekunan itu akan diuji ketika kita ada masalah. Apa respon kita? Bagaimana reaksi kita ketika kita sedang dalam masalah? Ketabahan kita itu akan diuji saudara. Bagaimana kita merespon, bagaimana sikap kita beserta mengandalkan Tuhan, pengandalan kita akan Tuhan. Itu yang menjadi ujiannya. Dan ketabahan kita ini juga akan termanifestasikan lewat hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita tidak dihargai, ketika kita merasa dikucilkan, dirasa tidak baik gitu saudara, direndahkan, kita selalu dianggap tidak sesuai dengan apa yang mereka mau. Maka ketekunan ini, ketabahan ini itu akan termanifestasikan. Orang yang tabah akan terus mengampuni dan terus mengampuni. Ujian iman kadang-kadang saudara tidak datang dari orang yang tidak kita kenal. Kadang-kadang ujian iman itu datang dari orang-orang yang kita kenal, bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita, yang dalam kehidupan sehari-hari seolah menghancurkan hidup kita dan iman kita. Tetapi yang kita percaya, yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita, bahwa dari semua persoalan itu tidak ada satu bagian pun yang tidak diawasi oleh Tuhan. Amin. Jadi dari setiap persoalan yang kita hadapi, dari setiap tantangan yang kita hadapi, semuanya itu Tuhan tahu, semuanya itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan mengerti. Dan yang Tuhan mau lakukan dari kehidupan kita adalah bukan cepat-cepat memberikan solusi dari apa yang kita alami. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk bertekun, untuk tabah, untuk sabar menghadapi semuanya. Saudara, kita bisa melihat kehidupan Ayub. Ketika Ayub dikatakan dalam Alkitab bahwa dia orang benar, tetapi dia diperhadapkan dengan situasi yang begitu rumit saudara. Sehingga semua yang dia punya hilang begitu saja. Bahkan sampai di titik terendah di dalam kehidupan Ayub saudara.
seorang istri yang harusnya menjadi penolong yang seutuhnya bagi Ayub, malah sebaliknya saudara, menjadi apa saudara? Menjadi batu sandungan bagi dirinya. Di titik terendah, udah sakit penyakit, udah kehilangan semuanya. Para sahabat sudah meninggalkan, yang harusnya seorang penolong, karena istri itu adalah seorang penolong ya. Saya mau katakan buat istri-istri semuanya, yang harusnya seorang penolong berdiri di samping, memberikan kekuatan, memberikan kata-kata penghiburan, maka malah berkata sebaliknya. Udahlah, nggak usah ikut Tuhan lah, matilah saja kau sana. Itu. Dan apa yang terjadi saudara? Respon Ayub itu berbeda dengan apa yang dilihat oleh istrinya. Apa yang dilakukan oleh Ayub saudara? Dia terus menguatkan imannya kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat akhir dari cerita Ayub saudara. Hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Semua yang hilang diganti oleh Tuhan, dikembalikan berkali ganda. Semuanya itu berkat dari ketekunan yang mengikut Tuhan. Penderitaan tidak membuat dia meninggalkan Tuhan. Ayub terus berlari-lari di dalam iman menuju tujuan Tuhan. Dan ketika dia sudah selesai, Tuhan berkata, finish. Bila hari ini saudara, kita berada dalam titik terendah dalam hidup, tetaplah percaya kepada Tuhan. Teruslah melangkah, teruslah berbuat kebaikan, teruslah bertekun di dalam iman, percaya. Karena di balik semua yang kita alami, ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Ketika kita belajar bertahan dalam segala situasi yang kita hadapi, ada mahkota kehidupan, ada janji Tuhan. Firman Tuhan berkata tadi di dalam mari kita kembali saudara, saya minta kembali di ayat 35. Sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menanti. Ketika kita terus bertekun di dalam doa, tekun belajar kebenaran firman Tuhan, mengikuti proses yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka ada upah ketika kita tidak melepaskan kepercayaan kita, yaitu mahkota kehidupan. Bagaimana dengan kita saat ini saudara? Sudahkah kita berlari dengan tekun? Sudahkah kita mengandalkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita? Jika hari ini mungkin langkah kaki kita saudara terasa berat karena persoalan hidup yang kita alami, marilah kita datang kepada Dia yang berkata di dalam Matius 11 ayat 28 berkata begini, marilah kepadaku semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya mau ajak kita semua untuk baca ayat ini saudara. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun yang menjadi beban kita hari ini, akibat pergumulan kita yang terberat di dalam kehidupan kita saudara, mungkin karena kekhawatiran atau apapun saudara yang kita hadapi hari ini, marilah kita menyerahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan mampu memberikan kelegaan dari rasa berat persoalan yang kita alami. Memang Tuhan tidak menjanjikan masalah kita ketika kita sudah berdoa baca firman Tuhan saudara selesai begitu saja. Tetapi Tuhan akan memberikan kelegaan, keringanan dari rasa berat yang kita alami. Karena itu mari teruskan teguhkan iman kita. Tetap percaya kalau waktunya, kalau firman Tuhan berkata tadi bahwa sebentar lagi, tidak akan lama lagi, Dia akan datang. Marilah kita mempersiapkan diri kita supaya ketika Dia datang, kita bertemu dengan Dia dengan rasa lega, rasa bahagia, rasa penuh dengan sukacita. Amin saudara. Bagaimana saudara dengan kondisi hati saudara hari ini? Di bagian manakah saudara yang saudara hari-hari ini kepengen mundur dari Tuhan? Kepengen mundur dari kehidupan saudara. Di dalam rumah tangga saudara, saudara kepengen meninggalkan, atau dalam pernikahan, atau adakah yang kepengen saudara buat komitmen untuk mundur dari dosa-dosa? Mari saya mau ajak kita semuanya saudara untuk mengambil waktu sejenak
untuk berpikir, di bagian yang manakah selama ini aku rasa ingin mundur, baik itu dari Tuhan, juga di keluarga atau di pernikahan atau dari sisi manapun saudara. Kalau itu dirasa perlu diakui di hadapan Tuhan saudara, mari belajar untuk terbuka di hadapan Tuhan. Saya mau minta teman-teman tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Kita harus terus menguatkan iman kita saudara. Karena kenapa? Karena firman Tuhan tadi berkata bahwa tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saya mau ajak kita semua untuk baca ayat 39 saudara sebagai penutup dari renungan kita hari ini. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saya mau ajak kita untuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Mari kita arahkan hati kita, mari kita datang kepada Tuhan, dan kita minta ampun atas kesalahan-kesalahan kita. Kita harus mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Mari kita angkat suara kita sama-sama saudara. Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun Dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku, masalahku masih ada. tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang Aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Mari kita memuji Tuhan dengan bangkit berdiri. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan Melewati tangisan, melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang punya kuasa.
Kami selalu percaya akan kebaikan-Mu bagi kami. Sekalipun langkah iman rohani kami terasa berat Tuhan, karena persoalan, karena pergumulan, atau karena dosa yang merintangin kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu berkata, marilah kepadaku setiap kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini siapapun kami Tuhan, kami datang kepadamu dan kami menyerahkan setiap persoalan-persoalan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang berdaulat, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tuhan akan berdiri di sebelah kanan kami, memegang tangan kami dan berkata, berjalanlah bersama aku. Dengan iman percaya kami percaya Tuhan. Terima kasih untuk renungan kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sudah sampaikan Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tetapi firman-Mu tidak terbatas, Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus akan terus membimbing setiap jemaat-Mu Tuhan, mengajarkan, memberikan kekuatan, menolong, bahkan menjadi Bapa, menjadi sahabat bagi mereka semuanya. Di tengah kesulitan yang mereka hadapi, kami percaya ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami sehingga menghasilkan buah yang banyak. Terpujilah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan dimanapun kami pergi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang sudah diberkati firman Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya percaya saudara kita semua diberkati dengan kebenaran hari ini. Dan mari siapkan persembahan kita untuk kita akan memberi. Adakah di antara Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang belum memiliki amplop atau belum mendapatkan tadi waktu masuk, bisa lambaikan tangannya sehingga Bapak Ibu hamba Tuhan di bagian akhir bisa menolong Bapak Ibu. Oke, dan juga bisa Bapak Ibu bisa memberi dengan ada barcode di sana. Baik, jika Bapak Ibu sudah menyiapkan, mari kita berdiri, kita angkat persembahan kita, dan kita berdoa. Kami terus mengucap syukur karena apa yang kami kerjakan hari ini semua dalam kasih karunia Tuhan. Hari ini Tuhan Engkau berikan kami waktu, kesempatan untuk menabur. Biarlah apa yang kami berikan hari ini untuk pekerjaan Tuhan lewat gereja-Mu. Terima kasih Bapa, setiap kami beri, kami percaya apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang berkati. Terima kasih, kami bawa dengan ucapan syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku.
Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan beberapa penyampaian sepekan yang akan kita lewati, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama kami beribadah di tempat ini? Jika ada, bisa lambaikan tangannya yang baru pertama kali hadir. Puji Tuhan, selamat datang Ibu. Ya, saudara-saudara yang datang hari ini pertama kali, ya mengucapkan terima kasih. Dan jikalau Bapak Ibu belum mendapat tempat ibadah di kota Jayapura, kami terus mengundang Bapak Ibu untuk bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Baik, kita akan mendengarkan beberapa penyampaian, silakan. Ada 2 tempat ibadah Minggu GBI Rock Jayapura, di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop, dan di Rock Center Sentani, di Jalan Raya Hawaii Sentani. Semua ibadah mulai jam 9 pagi. Di Rock Center Entrop dan Rock Center Sentani juga dilaksanakan ibadah anak Rocky, dimulai jam 9 pagi. Rock Generation akan mengadakan Christmas Celebration hari Sabtu 6 Desember 2025 di Rock Center Entrop jam 5 sore. Ikuti ibadah Natal Jemaat GBI Rock Jayapura Minggu 14 Desember 2025 jam 9 pagi di Rock Center Entrop dengan tema Wonderful Counselor. Bagi yang rindu menabur untuk acara Natal ini, bisa transfer ke rekening BCA di nomor 7955030133 atas nama Frida Theodora dan menambahkan kode 14 di belakang nominal yang dikirimkan. Bukti transfer bisa dikirim ke Ibu Frida Theodora di nomor 0811 480 5380. Batas waktunya sampai dengan 12 Desember 2025. Sudahkah Anda berkomunitas? Mari bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Informasi lengkap bisa didapatkan di booth Komsel dan bisa juga telepon atau WhatsApp di Hotline Rock Jayapura di nomor WhatsApp yang tertera. Memberikan persembahan selain melalui amplop yang disediakan, bisa juga dengan scan kris yang ada di layar atau di atas kotak persembahan dengan menggunakan semua aplikasi. Beberapa nomor rekening BCA juga sudah disediakan untuk mempermudah Anda memberikan persembahan. Media sosial Rock Jayapura bisa Anda akses untuk mendapatkan informasi lebih lengkap seputar kegiatan gereja. Selain itu, bisa juga melalui telepon atau WhatsApp ke nomor hotline Rock Jayapura yang tertera. Happy Sunday and God bless you. Baik Bapak Ibu, mungkin saya menekankan sedikit untuk ibadah Natal Rock Gen. Ya, jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak mulai 12 tahun ke atas, bisa ajak ya, bisa arahkan untuk kita akan Natal Celebration bersama-sama di tempat ini tanggal 6 Desember, hari Sabtu minggu depan. Ya, jadi Bapak Ibu yang punya anak remaja, mari arahkan mereka untuk kita sama-sama celebration di tempat ini. Dan yang berikut Bapak Ibu, Natal kita jemaat akan diadakan tanggal 14 Desember dan itu ibadah digabung ya dari Sentani dengan Jayapura, itu jatuhnya di hari Minggu. Jadi kita sama-sama akan Natal bersama di sini, celebration bersama-sama di tempat ini. Dan Bapak Ibu yang mau menabur untuk kegiatan kita di Natal ini, saudara bisa tadi menabur di rekening yang sudah ditampilkan tadi, atau mungkin ada yang mau menabur secara langsung hari ini, nanti hubungi saya ya. Dan kita akan sama-sama berselebrasi di Natal yang kita akan adakan tanggal 14. Dan yang paling terakhir Bapak Ibu, di belakang masih ada booth Komsel ya, Bapak Ibu bisa tanya-tanya di sana untuk berkomsel. Baik. Apa tuh? Bagaimana? Oh, papan terbalik. Saya kira saya yang terbalik.
Oke, yang paling terakhir, Bapak Ibu, kami ingatkan bahwa selama bulan Desember, setelah Natal Rockgen, ya, karena kan masih ada Rockgen hari Sabtu, ya, semua kegiatan baik doa malam, komsel, kemudian Rockman, kemudian Rockwoman, dan Rockgen, ya, semua di bulan Desember diliburkan sementara dan akan disampaikan nanti pada awal Januari 2026, ya. Jadi Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan di hari ini, dan biarlah apa yang kami sampaikan lewat pengumuman diperhatikan baik-baik sehingga saudara bisa mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan selama bulan Desember. Ya, besok sudah masuk tanggal 1, ya. Bilang kiri kananmu, kue sudah jadi kah belum? Oke, saya pikir itu saja. Mari kita berdiri sama-sama. Ya, salam minimal 10 orang ya, katakan jangan mundur. Mundur. Oke. Berapa banyak mau mundur? Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Lagi katakan. Berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan. Di hadiratmu, Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. di bawah sayapmu, kau bawaku terbang tinggi. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi. Melintasi langit biru, bagaikan Raja. Saudara katakan, bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai oh, oh, di bawah kepak sayapmu. kau bawaku terbang tinggi. Melintasi langit biru, Bagaikan Raja kami percaya. Oh, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi.
Kami bersyukur Tuhan, biarlah apa yang kami nyanyikan hari ini, kami percaya bahwa Engkau yang menjadi kekuatan bagi kami akan semakin naik dan bukan turun, kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu janji firman atas kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar hari ini Bapa. Kami tahu bahwa banyak tantangan yang kami hadapi, musim lewat musim yang kami hadapi, tapi kami tahu setiap musim ada Tuhan di sana. Setiap musim ada Allah di sana yang berikan kami kekuatan untuk melewati setiap badai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkau lah Tuhan gembala kami, takkan kekurangan kami. Engkau bawa kami ke air yang tenang, rumput yang hijau. Hidup kami disegarkan karena Tuhan yang menyertai hidup kami sampai hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, berkati hamba-Mu Pak Bertus. Biarlah hikmat daripada Allah yang Maha Kudus, yang Maha Tinggi terturut kehidupan hamba-Mu. Biarlah apa yang disampaikan terus menerus Tuhan, nama Tuhan yang ditinggikan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, apapun dikerjakan bersama Yesus dengan cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kalau kami bisa beribadah. Terima kasih buat kekuatan yang baru Tuhan dengan bagi kami. Terima kasih buat sukacita, terima kasih buat damai sejahtera, sehingga kami bisa beribadah di hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, di tanggal yang terakhir di bulan November. Kami tahu Tuhan, sampai detik ini penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Kami tidak pernah kekurangan, tapi kami penuh dengan berkat Tuhan yang melimpah karena Allah yang memberkati kami. Terima kasih buat gereja ini Tuhan, berkati hamba-Mu gembala kami, semua tim penggembalaan yang ada, semua staf yang ada dalam keluarga mereka semua diberkati, bahkan semua pengerja yang ada, semua jemaat yang ada, Tuhan yang berkati hidup kami, sehingga kami ada hari ini dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, semuanya di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, hari ini kami berdoa berkati kota kami Jayapura. Kami percaya bahwa ini kota yang diberkati Tuhan. Terima kasih buat wali kota, terima kasih buat Bapak Gubernur untuk Provinsi Papua. Terima kasih buat Indonesia, Bapak Presiden yang ada, semua jajaran pemerintah yang ada sampai hari ini diberkati Tuhan. Bapak, kami minta Tuhan bangsa ini, daerah-daerah yang terjadi bencana hari ini Tuhan, kami berdoa, tolong mereka Tuhan, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama siapapun keluarga mereka yang hari-hari ini mengalami bencana alam Tuhan, kami berdoa semua dalam perlindungan Tuhan. Dan ini kami nyatakan bagi Indonesia, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, Indonesia penuh dengan takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdiri di tempat ini Tuhan, bersama-sama bergandengan tangan berdoa menyatakan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia penuh dengan shalom dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini sekali lagi. Ketika kami hadir di sini Tuhan, Kau berkati kami dan kami akan pulang Tuhan. Kami percaya pun perjalanan kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini dan kami akan terima berkat daripada Tuhan. Saudaraku, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub tercurah atas kehidupan rumah tanggamu, engkau sebagai suami, engkau sebagai istri, engkau sebagai anak-anak, engkau sebagai orang tua. Biarlah diberkati engkau dimanapun engkau berada. Engkau di ladang, engkau di pekerjaanmu, dimanapun engkau melangkah, perjalananmu diberkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan tanganmu dibuat berhasil karena Tuhan yang berkati. Terima kasih Bapa, berkat ini kami terima di dalam satu nama, nama yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati bersama-sama, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.